Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak, berdoa dimulai. Izin tak absen dikit. Alfia, Ahmad Faizal, Indah Rahayu, Rahma Ayu Dewi, Sakila, Saskia Babil, Tazkia. Pada hari ini semuanya mungkin alhamdulillah pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah atas karunia nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi pertama kita pentingnya kita belajar Al-Quran, karena belajar Al-Quran itu adalah wajib bagi kita selaku umat Islam. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Oleh karenanya kita wajib mempelajari Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi Al-Quran itu yaitu menurut bahasa yaitu asal kata Quran yang terukur Quran. Jadi mempelajari Al-Quran itu kita itu hukumnya wajib. Maaf, membaca Al-Quran maka peraturan ilmu tajwid itu hukumnya wajib fardu ain. Tapi di salah satu tempat itu kampung tempat kita harus ada salah satunya yang mengerti tentang ilmu tajwid. Kalau kita membaca Al-Quran memakai peraturan ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain harus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa sih tartil itu? Tartil itu bacanya harus fase, harus sesuai makharijul huruf. Tidak boleh digonta-ganti. Apalagi satu kalimat, satu huruf juga tidak boleh digonta-ganti. Itu.
sedikit kita membahas tentang pengertian Al-Quran. Kita akan membahas yaitu tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yaitu yang pertama kita akan membahas tentang pengertian qalqalah. Qalqalah itu dalam pengertian bahasa artinya adalah letupan, goncangan atau memantul atau pantulan. Itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah, qalqalah itu bunyi yang terjadi pada salah satu huruf yang 5 ketika dalam keadaan mati atau wakof. Apabila ada bertemu dengan huruf yang 5 ini, huruf qalqalah yaitu ba, jim, dal, to, of, itu dinamakan hukum qalqalah. Itu harus dibacanya qalqalah. Qalqalah itu memantul atau ya memantul. Misalkan hukum qalqalah ini kita baca bersama surat Al-Ahzab. Coba praktekkan baca surat Al-Ahzab bersama-sama. Kamu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Terbagi menjadi berapa? 2. Pertama qalqalah Sugro. yang kedua qalqalah Kubro. qalqalah sugro itu menurut ilmu tajwid adalah bunyi pantulan yang terjadi apabila huruf qalqalah tersebut berharokat sukun asli. Bila bertemu dengan huruf qalqalah yaitu sukunnya karena sukun asli. Misalkan di dalam surat Al-Ahzab, di dalam contohnya misalkan ya, ini apa? Di dalam di surat Al-Ahzab ada enggak yang mencontohkan qalqalah sugro? Tabbat yada abi lahabin. Enggak ada ya? Jadi contohnya misalkan contoh qalqalah sugro itu ajrun ghairu mamnun. Itu qalqalahnya sukunnya sukun asli. Bukan karena diwakafkan, yaitu qalqalah yang bunyi pantulannya terjadi ketika salah satu huruf qalqalah itu dalam keadaan hidup lalu diwakafkan atau di akhir ayat. Misalkan tabbat yada abi lahabin wa tab, itu qalqalah kubro di akhir ayat atau karena diwakafkan, itu namanya qalqalah kubro ya. Kalau kubro itu sukunnya sukun asli. Kalau kubro itu karena diwakafkan atau di akhir ayat. Contohnya kayak tadi itu tabbat yada abi lahabin wa tab. Siswi bertanya, apakah sudah dimengerti tentang qalqalah sugro sama qalqalah kubro? Coba jelaskan ulang tentang. Oh, itu suatu pertanyaan yang sangat bagus. Jadi tadi Nida Hafia menanyakan antara tentang qalqalah sugro.
Qalqalah sughra itu yaitu apabila qalqalah sughra itu terjadi apabila huruf qalqalah tersebut berharokat sukun asli. Sukunnya sukun asli, bukan karena waqaf atau di akhir ayat. Laqad itu sukun asli. Kalau qalqalah sughra itu sukunnya sukun asli, bukan karena di akhir ayat atau di waqaf. Itu sughra. Ya. Coba yang lain. Ya. Ya, itu suatu pertanyaan yang bagus, yaitu dari Mariana ya. Dari Mariana, itu suatu pertanyaan sangat bagus. Jadi apa sih qalqalah kubra itu? Qalqalah kubra itu terjadi bila bertemu dengan huruf qalqalah itu sukunnya bukan sukun asli, atau karena terjadinya itu di akhir ayat atau karena di waqaf, itu namanya qalqalah sughra. Sedangkan qalqalah kubra, sedangkan arti dari kubra itu qalqalah besar. Jadi, untuk kegiatan kita sekarang ini yang tadi sudah kita lewati ya, tentang hukum qalqalah. Itu mudah-mudahan kita dengan mempelajari hukum qalqalah ini yang dipraktekkan di dalam surat Al-A'raf itu menambah kita wawasan tentang ilmu tajwid dan mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari Al-Quran ini itu akan menjadikan kita manusia yang berilmu Al-Quran, dan kita mudah-mudahan semuanya diberikan manfaat, diberikan kemanfaatan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita mempelajari Al-Quran. Karena sesuai dengan hadis Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu semua adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dan mungkin itu dalam pertemuan ini cukup sekian saja. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.